Ya pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Suwandi Wiratno tentang DP 0% nih yang dilontarkan oleh OJK. Dari asosiasi sendiri apakah dilibatkan dalam penggodokan kebijakan ini? Iya, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK terkait terhadap peraturan-peraturan yang melibatkan industri pembiayaan, asosiasi dalam hal ini biasanya diajak berdiskusi atau dilibatkan oleh OJK dalam hal ini untuk berdiskusi sebelum nanti baik itu POJK ataupun surat edaran OJK yang akan dikeluarkan. Pak, untuk menyeleksi nasabah, biasanya kan Multifinance melakukan itu dalam rangka untuk menekan non-performing finance ya. Apa saja sih yang dilihat dari nasabah? Faktor risiko apa saja yang dilihat? Ya, jadi kalau secara umum yang tentunya dilihat adalah kemampuan membayar kembali. Itu secara umum. Kemampuan membayar kembali tentunya apa yang dilihat data-data daripada si calon debitur tersebut. Misalnya mayoritas biasanya orang yang menjadi debitur atau mengajukan aplikasi untuk pinjaman kredit roda 4 dan roda 2, dalam hal ini pembiayaan roda 4 dan roda 2, kebanyakan karyawan. Nah, kalau karyawan tentunya kami akan melihat data-data seperti slip gaji, dan data-data keuangan tabungan dan yang lain-lainnya. Nah, kalau memangnya sektor informal juga banyak di roda 2, artinya bahwa banyak juga yang memang bukan karyawan tetapi mereka adalah pekerja lepasan, pekerja buruh dan segalanya, yang tentu kita lihat adalah masa kerja. Terus berapa pendapatan yang didapatkan, nanti akan dilihat debt service ratio-nya atau sejumlah dari gaji kira-kira sepertiga atau 30%-nya itu merupakan kewajiban yang dia bisa sisihkan untuk pembayaran hutangnya. Kira-kira demikian. Oke, Pak, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa 2 tahun terakhir ya kinerjanya relatif stagnan khususnya untuk pembiayaan otomotif. Apa yang diharapkan dari asosiasi khususnya kepada OJK? Ya, kalau dibilang stagnan itu adalah secara menyeluruh industri pembiayaan ini cukup stagnan 2-3 tahun terakhir. Namun yang mendongkrak sedikit pertumbuhan lebih tinggi, sedikit, tapi sangat sedikit, artinya 2% dalam hal ini, 2-3% itu masih di roda 4 dan roda 2. Karena kalau dari total portofolio perusahaan industri pembiayaan itu ada juga pembiayaan alat berat, mesin-mesin dan yang lain-lainnya. 2-3 tahun terakhir sejak harga batu bara, mining pertambangan turun dan segalanya, penjualan alat berat sangat tertekan, bahkan turun 30% year on year sejak tahun 2013 ke 2014, 2014 ke 2015. Tahun ini pun masih mengalami tekanan. Apakah artinya dengan adanya kebijakan ini, kalau memang nanti jadi sebuah kebijakan, akan bisa mendongkrak kinerja Multifinance? Tentu apapun kebijakan yang memberikan suatu insentif, bagi kami di asosiasi dan di industri tentu mengharapkan bisa membawa suatu angin segar atau hawa segar yang tentu untuk mendongkrak pertumbuhan di industri kami. Oke, kalau ditanyakan insentif apa lagi Pak yang diperlukan? Kalau insentif yang diperlukan tentunya terkait dalam hal pertumbuhan ini, uang muka sudah memang tadi sudah dibicarakan, tapi tentunya ada hal-hal lain, misalnya peraturan-peraturan yang mungkin nanti kita akan juga segera bicarakan, bahwa saat ini kita misalnya untuk refinancing kan tidak boleh dalam bentuk dana tunai, gitu kan. Nah, sementara kan memang sudah cukup lama juga kita perusahaan-perusahaan pembiayaan dulu sebelum diatur juga melakukan pembiayaan dalam hal ini, menawarkan dana tunai kalau ada jaminannya. Nah, ini apakah ini akan menjadi wacana yang akan kita coba bawa kembali? Nah, ini merupakan suatu insentif juga ke depannya, tetapi ini merupakan baru pemikiran awal dari kami. Oke, jadi kalau misalnya wacana ini betul jadi kebijakan dari Multifinance, sudah siap menyambutnya ya? Oh, siap. Siap. Baik Pak Suwandi, terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini. Sukses selalu untuk Anda.